Partai Gerindra menyebut pencalonan Anies Sohibul belum memenuhi syarat. Partai Demokrat masih menunggu arahan SBY untuk pengusungan Bobi Nasution di Sumut 1. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peningkatan daya saing Indonesia yang naik ke posisi 27 dunia. Menko Polhukam menyebut Bogor Selatan menjadi sarang transaksi judi online. Halo, selamat jumpa pemirsa. Anda menyaksikan Sinpo Sepekan. Beragam informasi telah kami rangkum selama satu pekan terakhir ini. Bergabunglah Anda bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Saya Syam Hakung bersama Anda. Kita masuk ke informasi pertama pemirsa, di mana Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam pemaparannya, Presiden PKS Ahmad Syahiku menegaskan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sudah bersifat final. Presiden PKS Ahmad Syahiku menegaskan partainya kini berkomitmen memperjuangkan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman pada Pilgub Jakarta 2024. Syahiku juga menyebutkan pengusungan Sohibul Iman sebagai pendamping Anies merupakan keputusan final ataupun keputusan terakhir yang diambil oleh partainya. Lebih lanjut, Syahiku juga menjelaskan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk membangun koalisi. Jakarta belum dengan siapa-siapa, ini justru kita tawarkan pada partai-partai yang lain ya, supaya pasangan ini bisa disupport dan didukung bersama. Pak Presiden, sebelumnya ada tawaran kursi cawagup untuk PKS dari GIM. Nah, ini semenjak mendeklarasikan aman, tawaran tersebut sudah ditolak atau seperti apa, Presiden? Ini keputusan terakhir bahwa kita mengusung pasangan Anies dan Sohibul. Artinya Anies Sohibul ini udah fix. Insya Allah. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Azizul, Sinpo TV melaporkan. Partai Gerindra menganggap keputusan yang diajukan oleh PKS untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta belum final. Menurut Gerindra, deklarasi yang dilakukan PKS untuk mengusung kandidatnya secara mandiri belum memenuhi syarat pencalonan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, setiap partai pasti akan kalah jika mengusung calon kandidatnya sendiri tanpa dukungan dari koalisi partai lain. Menurut Habib, dalam dunia politik, kerjasama atau koalisi antar partai sangat dibutuhkan dan merupakan keniscayaan. Oleh karenanya, mengenai Pilkada 2024, Gerindra pun masih berupaya membuka komunikasi semaksimal mungkin dengan partai lain, sehingga potensi Gerindra untuk mendukung partai lain masih terbuka. Kita nggak mau berandai-andai ya, karena kan memang sekarang sebetulnya deklarasi PKS kemarin kan belum memenuhi kuota untuk pencalonan, sehingga kita belum kita hitung sebagai paslon, ya, yang definitif Pak Anies dan Pak Sohibul tersebut ya. Jadi sulit kalau untuk memetakan, masih sulit. Apakah akan ada partai lain yang bergabung atau tidak? Tapi kalau Partai Gerindra ya untuk Jakarta, kita berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi terutama dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju ya, dan juga dengan partai-partai di luarnya. Terus ini kita intensifkan, kan waktunya semakin lama semakin dekat nih ya, jadi nggak bisa berlama-lama juga yang seperti ini, harus segera muncul nama gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan Pilkada Jakarta. Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda angkat bicara soal keputusan PKS yang secara resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Dirinya menuturkan keputusan tersebut blunder karena menutup pintu bagi partai lain untuk berkoalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menilai keputusan PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024 adalah sebuah blunder.
Huda mengatakan keputusan mengusung Anies Sohibul justru akan memperkecil peluang partai lain untuk bekerja sama dengan PKS. Terlebih adanya potensi PKS menemui jalan buntu untuk mendapatkan koalisi jika tetap mengusung Anies Sohibul. Meski demikian, ia belum memastikan apakah keputusan PKS akan berdampak pada PKB yang sebelumnya sudah lebih dulu memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacagub Jakarta. Ya, saya melihatnya memang yang pertama ini kegamangan ya. Kegamangan teman-teman PKS internal yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah. Tapi terpublis karena saya nggak tahu persis, karena yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja, dikoreksi 2 hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dia dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Keputusan PKS mengusung Anies Sohibul sebelumnya secara resmi diumumkan Presiden PKS Ahmad Syaiqo dalam acara pembekalan bagi calon anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi se-Indonesia pada Selasa 25 Juni 2024. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini PKS mengumumkan duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu langsung direspon oleh Wasekjen PKB Syaiful Huda yang mengatakan bahwa partainya belum pasti mendukung Anies usai keputusan PKS. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda mengatakan PKB belum tentu mendukung mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini mengingat adanya duet Anies Sohibul untuk maju di Jakarta. Huda menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui apakah pasangan Anies Sohibul yang dideklarasikan oleh PKS akan menurunkan minat PKB dalam mengusung Anies ataukah tidak. Yang pasti menurutnya, PKB Pusat masih akan mengurus rekomendasi dari DPW PKB Jakarta untuk mengusulkan Anies Baswedan. Ya, saya belum tahu ya apakah itu berefek atau tidak. Tapi yang pasti di luar manuver PKS ini, PKB masih concern mengurus dan mensimulasikan figur Mas Anies yang kebetulan sudah direkomendasikan oleh teman-teman DPW PKB Jakarta. Kami belum pasti mendukung Mas Anies, jadi kita tunggu aja. Tapi soal poros ketiga. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Masih berbicara soal Pilkada Jakarta, di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyebutkan bahwa kemungkinan Anies Baswedan untuk berpasangan dengan Ahok di Pilgub Jakarta hanya sebesar 0,1%. Eriko menjelaskan bahwa kecilnya kans menggabungkan Anies dan Ahok karena faktor pendukung yang berbeda. Undang-undang Pilkada yang mengatur soal larangan mantan gubernur sebuah daerah untuk maju kembali menjadi calon wakil gubernur dalam Pilkada menjadi salah satu alasan PDIP untuk tidak memasangkan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta mendatang. Eriko menjelaskan bahwa kans 0,1% untuk memasangkan Ahok dan Anies hanya bisa terjadi jika ada pihak yang mau mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pasal larangan mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Selain itu, faktor pendukung yang berbeda juga menjadi alasan keduanya tidak diduetkan. Kami sampai saat ini banyak yang senang dengan menggugat itu karena kami sangat mematuhi soal hukum dan kami konsisten dalam hal itu. Tapi dalam dunia politik tiba-tiba ada yang ngomong juga kita tidak tahu. Tapi dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada tidak, belum ada sampai saat ini. Begitu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pastikan yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, katakan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Dari Jakarta, Dio Malau, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jelang Pilkada serentak 2024 mencuat wacana pertemuan Anies Baswedan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Keinginan itu disampaikan oleh Anies Baswedan di hadapan wartawan. Lantas seberapa besar kemungkinan keduanya bertemu? Berikut informasinya untuk Anda. Menjelang kontestasi Pilkada serentak pada bulan November mendatang, mencuat keinginan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kalah di Pilpres tak menyurutkan niat Anies untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Anies akhir-akhir ini tengah gencar melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Rencana pertemuan keduanya dimulai dengan pernyataan Anies soal peluang bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Merespon hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya belum mengetahui rencana Anies Baswedan. Selain itu, Muzani juga belum menerima surat atau undangan dari Anies mengenai permintaan untuk bertemu dengan Prabowo. Meski demikian, Muzani mengatakan pihaknya terbuka jika ada pihak yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Terlebih, menurutnya Prabowo selalu membuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Meski pernah menjadi lawan politik di Pilpres, Prabowo dipastikan terbuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Perihal apa yang akan dibahas oleh Anies saat bertemu dengan Prabowo, Muzani mengaku tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi sebelum ke sini, saya terlambat karena bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk bertemu kepada beliau. Dan sampai sekarang juga belum ada Pak Anies untuk ketemu saya. Pak, kalau itu beneran ada Pak Anies untuk membuka pintu kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan membuka pintu untuk Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Selama ini Pak Prabowo bertemu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan, bahkan berbeda politik. Beliau merasa bahwa semua pemimpin adalah orang-orang yang memiliki potensi, dan karena itu Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Wacana Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto mencuat jelang Pilgub Jakarta 2024. Anies memberi sinyal ingin bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon meyakini Prabowo akan terbuka dan membuka komunikasi politik dengan semua tokoh. Hal ini mengingat sosok Prabowo yang ingin seluruh instrumen bersatu demi kemajuan bangsa. Partai Demokrat sendiri ikut menyambut baik setiap silaturahmi dan komunikasi politik yang terjalin demi menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo itu membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan semua tokoh. Dan ini adalah sifat kebaikannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ingin bahwa seluruh instrumen, seluruh para tokoh ini bersatu. Karena diyakini dengan persatuan dan kesatuan inilah negara ini akan bisa maju, bahkan punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Itu kan dinyatakan dalam setiap kali Pak Prabowo pidato, bahwa nilai-nilai persatuan, kesatuan itu menjadi hal utama bagi pembangunan bangsa. Oleh karenanya ya kita harus menyambut baik setiap silaturahmi, komunikasi politik dengan tokoh siapapun. Itulah sifat kebaikan dari Pak Prabowo. Usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Jakarta. Rencana pertemuan dengan Prabowo diyakini oleh sejumlah kalangan bentuk Anies untuk meminta dukungan dari kubu Prabowo. Pertemuan kedua tokoh ini juga turut mendapatkan respon dari masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait keinginan Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? pengen berkuasa aja, haus kekuasaan lah. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau untuk mimpin DKI yang satu periode aja juga nggak ada hasilnya. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau Anies bakal maju lagi sebagai gubernur Jakarta? Kalau maju silahkan, tapi ya kepilih apa enggak gitu loh. Karena orang-orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta. Jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil di
jalankan waktu jadi gubernur. Dia ingin mendapat dukungan aja. Nanti kalau udah dapat dukungan juga nggak peduli lagi sama yang diajak. Gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya kalau saya sih, menurut saya ya nggak usah lah. Itu kayak orang udah nggak jadi kok mau naik lagi. Terlalu ambisius sih menurut saya itu. Ya saran saya ya kasih yang lain aja lah. Nanti next 5 tahun 10 tahun barulah boleh nyalon lagi. Kira-kira Bang setuju nggak sih Bang kalau Anies bakalan nyalon lagi di Jakarta? Kalau saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia. Nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu sih. Nggak berasa lah. Kalau itu ya itu sih politik ya terserah lah kalau itu mungkin mereka mau koalisi atau bangun kekuasaan baru selama hal positifnya banyak nggak masalah gitu. Tapi kalau masih mengarah ke arah haus kekuasaan ya janganlah gitu. Tahu diri gitu sih menurut saya. Ya mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies karena publik udah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Ya namanya politik Indonesia, kalau orang Jawa bilang pagi tempe sore dele. Jadi nggak ada yang bisa dipegang sekarang ini. Jadi kita memang harus cari figur yang memang benar-benar orangnya capable, yang bisa membangun Jakarta ini lebih baik lagi. Lantas pertemuan dua tokoh yang pernah menjadi lawan politik ini akankah terjadi? Dari Jakarta, redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku pihaknya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Habib, seluruh komunikasi dan juga pertemuan yang dilakukan antar tokoh politik merupakan suatu hal yang baik. Habibur Rahman menegaskan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak pernah memiliki sentimen tertentu kepada lawannya dalam Pilpres 2024, salah satunya Anies Baswedan. Habib mengungkapkan Prabowo tetap menjalin komunikasi yang baik dengan setiap orang yang pernah berkontestasi dengan dirinya. Oleh sebab itu, jika Anies Baswedan benar ingin bertemu dengan Prabowo Subianto, Gerindra pun menganggap hal tersebut merupakan langkah yang baik. Ya mungkin saja juga ya kan beliau juga kan sama tokoh bangsa ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya, semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Itu ini lebih merupakan konfirmasi ya, kan teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper ya dengan pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara soal pertemuan yang akan digadang-gadang oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto, terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto direspon oleh Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon yang menilai bahwa Prabowo Subianto akan terbuka dengan siapapun yang ingin menjalin komunikasi politik yang baik. Menurutnya, Prabowo Subianto memiliki sifat kenegarawanan yang tercermin dari sikapnya. Wacana Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto mencuat jelang Pilgub Jakarta 2024. Anies memberi sinyal ingin bertemu dengan Presiden terpilih untuk bertukar pikiran. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan bahwa Prabowo akan terbuka dan membuka komunikasi politik dengan semua tokoh. Hal ini mengingat sosok Prabowo yang ingin seluruh instrumen bersatu demi kemajuan bangsa. Partai Demokrat sendiri ikut menyambut baik setiap silaturahmi dan komunikasi politik yang terjalin demi menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo itu membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan semua tokoh. Dan ini adalah sifat kebaikannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ingin bahwa seluruh instrumen, seluruh para tokoh ini bersatu. Karena diyakini dengan persatuan dan kesatuan inilah negara ini akan bisa maju, bahkan punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
Itu kan dinyatakan dalam setiap kali Pak Prabowo pidato bahwa nilai-nilai persatuan kesatuan itu menjadi hal utama bagi pembangunan bangsa. Oleh karenanya ya kita harus menyambut baik setiap silaturahmi komunikasi politik dengan tokoh siapapun. Itulah sifat kebaikan dari Pak Prabowo. Dari Jakarta, Sally Siregar, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Kita lanjutkan dengan informasi dari Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon yang turut mengungkapkan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju mengenai pencalonan di Pilgub 2024. Menurutnya, dalam pembicaraan sementara mereka, Kim sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta dan juga nama Deddy Mulyadi diusung di Pilgub Jawa Barat. Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan dalam kurun waktu saat ini penugasan Ridwan Kamil memang belum bisa dipastikan. Demokrat pun kini masih melihat dinamika politik yang ada. Herman mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan itu Ridwan Kamil masih mempertimbangkan pencalonannya di Pilgub Jakarta, sementara Deddy Mulyadi lebih memilih untuk maju di Jawa Barat. Herman pun melihat hal itu sebagai dinamika politik yang terjadi untuk mencapai sebuah keputusan. Ia lantas menegaskan bahwa Kim akan tetap solid menghadapi Pilkada 2024, terutama di Pilgub Jakarta. Ya kan itu sangat bergantung juga kepada internalnya. Tapi untuk calon gubernur tentu sangat bergantung juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau maju di Jawa Barat, kan begitu. Nah kalau maju di Jakarta, ya kita lihat Kim apakah memang akan mengikatkan diri untuk sama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dengan kandidat yang nanti wakilnya kita godok bersama atau diusulkan, ataukah apa? Ini kan terus pembicaraan silaturahmi dan komunikasi politiknya terus dijalin lah. Saya kan bertemu dengan beberapa orang, saya juga pernah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil juga ya menimang-nimang lah ke DKI Jakarta gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana nih? Pak Deddy mau mana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Kayaknya ke Jakarta. Masih pembicaraan lah ya. Dan menurut saya ini anggap sebuah dinamika saja. Nanti pada akhirnya tentu partai-partai akan memutuskan berkoalisi dan memutuskan siapa yang itu nanti akan ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKJ. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan.
Masih berbicara soal koalisi ataupun ini kontestasi di Sumatera Utara, Golkar telah resmi mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai individu untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Erlangga Hartarto menyebutkan pasangan Bobi sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara nantinya merupakan tokoh muda. Partai Golkar resmi memberikan surat dukungan kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 mendatang. Surat dukungan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan sejumlah pejabat teras Partai Golkar. Dalam pengusungan ini, Bobi pun hanya diberikan sebagai individu, mengingat saat ini Bobi masih belum mempunyai pasangan sebagai bakal calon wakil gubernur. Partai Golkar berharap pasangan Bobi untuk maju di Pilgub Sumut 2024 merupakan sosok yang selaras dan seirama dengan Bobi Nasution. Sehingga dengan kekuatan yang ada dan berdasarkan hasil survei yang dimiliki oleh Partai Golkar, insya Allah yang didukung Partai Golkar ini posisinya unggul. Apalagi nanti kader yang mendampinginya juga harapannya tadi kami bahas tokoh-tokoh muda juga supaya sejalan dengan gubernur, dan kami ingin agar gubernur dan wakil gubernurnya ini senafas dan seirama untuk pengembangan masyarakat di Sumatera Utara. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinfo TV melaporkan. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay mengatakan partainya optimis mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2024. PAN juga mengaku tak gentar jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju di Pilgub Sumatera Utara. Partai Amanat Nasional hingga kini belum merubah arah dukungannya terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan disebut telah menemui Bobi Nasution untuk menyatakan dukungan dan meminta kepada Bobi agar melakukan percepatan akselerasi guna meningkatkan elektabilitas. Sementara itu nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok baru-baru ini muncul dan mengatakan siap maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada Sumatera Utara mewakili PDI Perjuangan. Menanggapi itu, Ketua DPP PAN Saleh Partaunan Daulay mengatakan munculnya nama Ahok tak lantas membuat partainya gentar mendukung Bobi. Ahok dinilai justru menambah daftar panjang bursa kandidat gubernur Sumatera Utara. Iyalah, kita takut dengan Ahok kan, enggak lah. Kalau di Jakarta mungkin Ahok kuat, kalau di Medan kan siapa tahu. Kan ini baru nih wacana masuk narasi. Dan belum ada juga kan keputusannya, apakah memang benar-benar Ahok masuk di sana. Yang jelas di Medan itu, sekarang calonnya itu, maksud saya di Sumut ya, calonnya itu kan ada Bobi Nasution, ada Edi Rahmayadi yang sudah keluar namanya nih, kemudian ada Musa Rajeksa, kemudian ini muncul lagi dari PDI Perjuangan kemungkinan Ahok gitu. Ya tentu kita merasa bergembira ada alternatif, opsi-opsi yang akan kita dorong di Sumatera Utara. Yang jelas Sumatera Utara itu kita harapkan bisa lebih maju dan lebih berkembang di masa yang akan datang setelah Pilkada Sumatera Utara ini. Sebab jangan sampai misalnya Sumut yang dulunya itu adalah pionir dalam konteks pembangunan, sekarang malah nanti dianggap tertinggal begitu. Itu tidak boleh. Tetap saja targetnya dan sasarannya adalah bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengungkapkan partainya telah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Paloh saat merespon mengenai tokoh yang didukung oleh Nasdem pada Pilkada Sumatera Utara 2024 mendatang. Meski sudah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution maju pada pemilihan Gubernur 2024, namun hingga kini Nasdem belum mengusung siapakah nama yang nantinya akan menjadi opsi untuk mendampingi Bobi. Surya Paloh menyampaikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya mengenai sosok Cawagup Sumatera Utara kepada Bobi Nasution. Menurutnya siapapun layak menjadi Cawagup Sumatera Utara selama calon tersebut adalah yang terbaik. Kalau Pilgub sudah ada kan mendukung Bobi kan? Tapi untuk Cawagupnya udah ada Belum. Dari Demokrat kan udah ada 3 nama yang Nasdem belum, itu pokoknya cari aja siapa yang paling baik, itu jalan aja. Oh, menyerahkannya ke Bobi ya? Ya serahkan aja.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Bobi Nasution untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Kinerja Bobi selama 5 tahun menjadi wali kota Medan dinilai cukup baik, sehingga sudah selayaknya menantu Presiden Jokowi tersebut maju di Pilgub Sumut 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kabar datang dari Partai Demokrat yang masih menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan dukungan secara resmi kepada Bobi Nasution pada Pilgub Sumatera Utara 2024. Ketua DPP Demokrat Herman Hairon menyebutkan pihaknya akan mengadakan rapat internal perihal dukungan untuk Bobi Nasution. Herman Hairon mengatakan tugasnya sebagai Satgas Pilkada hanya melaporkan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selanjutnya AHY akan melaporkan masukan tersebut kepada SBY dan seluruh anggota Majelis Tinggi Partai. Kemudian baru akan diputuskan siapa calon gubernur yang diusung Demokrat pada Pilkada 2024. Herman mengatakan dirinya sempat bertemu dengan Bobi Nasution. Bobi dinilai merupakan sosok yang memiliki pemikiran yang visioner dalam membangun Sumatera Utara dan memiliki pengalaman membangun kota Medan. Di sisi lain, Demokrat telah mengajukan 3 nama untuk menjadi Cawagup Sumut, namun perihal itu Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Bobi untuk menentukan pendampingnya dan berharap Bobi dapat memilih wakil yang tepat. Kami sudah ketemu dengan Pak Bobi sudah, dan Mas Bobi saya kira punya pemikiran yang visioner ke depan bagaimana membangun Sumatera Utara dan punya pengalaman membangun Medan, punya pengetahuan, punya pendidikan yang cukup untuk bisa membaca hope dari masyarakat, dan kami meyakini bahwa Mas Bobi bisa menjadi pemimpin Sumatera Utara. Nah, mengenai wakil kan memang diberi kebebasan. Kalau sudah sama-sama kita menetapkan arahnya ya, karena rekom kan belum keluar ya. Arahnya adalah ke Mas Bobi, ya tentu Mas Bobi punya kewenangan nanti untuk memilih siapa calon wakilnya. Karena dalam memimpin sebuah wilayah, sebuah daerah itu, ya ibaratkan suami istri, mereka harus harmonis di dalam memimpin wilayahnya. Sehingga tidak bisa dipaksakan si A harus berpasangan dengan si B gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi yang disoroti oleh Sinpo sepekan masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Indonesia berada di posisi ke-27 dunia menurut riset IMD World Competitiveness Ranking 2024. Peringkat Indonesia berhasil naik signifikan dari sebelumnya di posisi ke-34 dunia pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, daya saing Indonesia di dunia mengalami kenaikan peringkat dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-34 pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-27 pada tahun 2023. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Singapura dan Thailand. Sejumlah faktor yang mendorong kenaikan peringkat Indonesia ialah efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan performa ekonomi yang bertumbuh signifikan. Namun Erlangga Hartarto menyebut Indonesia masih membutuhkan perbaikan di sektor infrastruktur yang masih dianggap lemah, sehingga membutuhkan evaluasi dan perbaikan. Segi daya saing, kita lihat daya saing kita itu kenaikan signifikan dari peringkat ke-34 menjadi ke-27. Nah, beberapa hal yang menjadi penting yaitu dari government efisiensi itu naik 8 level. Jadi dianggap pemerintahnya itu efisien, yaitu dari ranking 31 menjadi 23. Dari bisnis efisiensi naik 6 level, dari 20 ke 14, dan didukung ini oleh produktivitas dan praktek bisnis yang sehat serta sektor keuangan. Dari economic performance itu naik dari 29 menjadi 24. Nah, Indonesia ini menarik karena di antara negara ASEAN kita mengalami perbaikan ke posisi ketiga. Hanya ada 3 negara ASEAN, yaitu Singapura rankingnya pertama, Thailand ke-25, dan Indonesia ke-27. Nah, daya saing ini terus naik dari segi 3 tahun berturut-turut. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dalam rapat paripurna, Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan peningkatan daya saing Indonesia yang meningkat signifikan pada tahun ini. Jokowi mencatat capaian itu mampu mengalahkan sejumlah negara di dunia, mulai dari Jepang hingga Inggris. Presiden Joko Widodo mengaku senang ketika mengetahui bahwa peningkatan daya saing Indonesia secara global meningkat ke posisi 27, mengalahkan Inggris dan Jepang. Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke peringkat 27 dari 34 pada tahun sebelumnya. Yang saya senang, ini mengalahkan Inggris yang berada di ranking 28, Malaysia yang berada di ranking 34, Jepang yang di ranking 38, Filipina di ranking 52, dan Turki di 53. Kita berada di ranking 27. Ini yang patut kita syukuri karena dari sinilah kita tahu di mana kita berada, di posisi mana kita berada. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan ekonomi dunia yang sulit, Jokowi menilai pencapaian patut disyukuri. Oleh karena itu, Jokowi pun mengingatkan kepada kementerian dan lembaga agar benar-benar mencermati kondisi global dan ekonomi nasional. Pasalnya, Jepang mengalami penurunan peningkatan 3 peringkat karena pelemahan mata uang dan menurunnya produktivitas. Sementara itu, untuk Malaysia turun 7 peringkat karena pelemahan mata uang dan masalah stabilitas politik. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya stabilitas politik, stabilitas nilai tukar mata uang, dan peningkatan produktivitas untuk menyokong ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menggelar sidang sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam sidang ini, pembahas terkait dengan perekonomian dunia yang terjadi pada saat ini.
Presiden Joko Widodo memanggil para menteri dan kepala lembaga dalam sidang Kabinet Paripurna untuk membahas perekonomian terkini di Istana Kepresidenan pada Senin 24 Juni 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi dunia saat ini berada dalam ketidakpastian yang tinggi. Eskalasi global juga meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Namun di tengah kondisi tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa daya saing Indonesia saat ini meroket signifikan. Di tengah ekonomi dunia yang semakin sulit dan tidak menentu, eskalasi geopolitik juga meningkat, utamanya di Timur Tengah. Kemudian kalau kita lihat inflasi dunia juga meninggi, depresiasi nilai tukar kalau kita lihat terus menekan ekonomi semua negara. Tapi saya senang, alhamdulillah, daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Berdasarkan World Competitive Ranking dari IMD Business School, ranking daya saing Indonesia sebelumnya berada di 44, lalu berubah ke 34, dan sekarang berada di angka 27. Jokowi mengaku bahwa tidak mudah menaikkan peningkatan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk itu, ia mendorong semua kementerian atau lembaga mencermati perkembangan ekonomi global dan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-78 Wakapolda dan Wakapolda Metro Jaya menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalam acara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berharap pihak kepolisian dapat berkolaborasi dengan para insan pers untuk membangun Indonesia ke depan. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-78, Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta. Acara ini pun digelar untuk membangun sinergitas bersama insan pers untuk membangun Indonesia ke depan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan insan pers merupakan penyambung lidah yang dapat menyerap aspirasi masyarakat sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Rekan-rekan, hari ini sengaja saya mengumpulkan rekan-rekan wartawan, media untuk coffee lunch ya, coffee afternoon. Dengan harapan rekan-rekan ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada kita dalam bentuk masukan dan saran. Dan tadi sudah jalankan, terima kasih atas masukannya. Apa yang bisa saya perbaiki, ke bawah akan saya lakukan perbaikan. Nah, ke depan mudah-mudahan rekan-rekan sebagai penyambung lidah ya, dari atas ke bawah maupun bawah ke atas ya, itu akan terus berkolaborasi dengan kami-kami. Dan kami juga tadi beberapa masukan langsung direspon, para kasatker sudah mendengar apa yang rekan-rekan inginkan ya, dalam rangka tugas-tugas jurnalistik dan juga dalam rangka perbaikan kinerja. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayo, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024, Mabes Polri menggelar bakti sosial kesehatan yang digelar di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan layanan kesehatan gratis tersebut digelar di seluruh polda di Indonesia. Mabes Polri menggelar bakti sosial atau kegiatan layanan kesehatan gratis pada Rabu 26 Juni 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin acara puncak bakti sosial kesehatan yang berlangsung di lapangan Karangwitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri yang didampingi Ibu Bayangkari menyerahkan bantuan kaki palsu untuk penyandang disabilitas secara simbolis. Bakti kesehatan telah dilaksanakan dari tanggal 30 Mei hingga 25 Juni 2024 oleh seluruh Bidokes Polda dan Rumah Sakit Bayangkara jajaran. Polri juga telah melaksanakan 2.000 kegiatan pengobatan umum, operasi katarak sebanyak 300, dan 100 pengobatan untuk anak stunting. Kapolri menyebut bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan menyambut HUT Bayangkara ke-78, Korlantas Polri ini membagikan SIM D kepada penyandang disabilitas di Satpas SIM di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Dalam kegiatan itu, sebanyak 22 penyandang disabilitas mendapatkan SIM-D. Acara pembagian baksos dan bansos dalam rangka HUT Bayangkara di Satpasim dan Mogot diikuti oleh puluhan penyandang disabilitas. Selain itu, para penyandang disabilitas yang belum mempunyai SIM ikut serta dalam tes pengujian SIM-D. Salah satu penyandang disabilitas merasa terbantu dengan adanya program SIM-D lantaran hal itu sangat penting bagi dirinya sebagai identitas pengendara. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Raden Selamat Santoso mengatakan, sebanyak 33 penyandang disabilitas mengikuti praktek uji SIM. Hasilnya dari 33 penyandang disabilitas, sebanyak 22 orang dinyatakan lulus usai melaksanakan ujian SIM. Kalau saya sehari-hari menggunakan kendaraan SIM atau motor Vespan. Dan adanya SIM itu saya udah PD-nya saya itu udah seperti orang non disabilitas gitu kan. Non disabilitas bisa punya SIM, kami juga punya SIM. Berarti kan kami bangga juga, alhamdulillah dengan kepolisian mengadakannya SIM itu kami udah di jalanan juga udah percaya diri, nggak dipandang sebelah mata. Kami ini sama patuh dengan aturan. SIM punya pajak terus gitu. Pak, tadi kan Bapak ikut tes, gimana Pak, ada kesulitan nggak sih Pak? Enggak, itu kan kayak jalan-jalan begini udah biasa, saya jalan-jalan itu jadi nggak ada kesulitan, udah mantep lah. Sebelumnya pernah ikut tes SIM gitu Pak? Udah, kan saya duluan udah bikin SIM, jadi saya tes udah langsung lolos. Kalau tadi kayaknya simulasi doang saya ikut, karena udah punya saya SIM. Kalau umum bukan ulang tahun begini ya harus ujian dari awal. Kalau ini kan ada ulang tahun ini jadi kolektif, dipermudah untuk disabilitas. Melaksanakan kegiatan bakti sosial di Daan Mogot ini sekaligus kita berikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, dengan juga kepada para disabilitas yang membutuhkan, termasuk juga tadi sudah kita lihat kita memberikan SIM-D kepada mereka yang sudah lulus melaksanakan ujian praktek teori maupun praktek. Kemarin sudah dilaksanakan, hari ini kita laksanakan. Ya, dari kemarin yang mendaftar itu ada 33 orang, dan yang lulus itu ada 22, yang 11 lagi mereka akan ujian lagi ulang. Nanti kalau lulus kita berikan lagi. Sementara ini SIM-D ya, SIM-D. Untuk D1 untuk mobil sementara masih dalam tahap pendalaman lagi untuk pemberlakuannya. Ya, kalau secara total sudah ada di rekap ya untuk kursi roda ya. Kursi roda kita lihat dari animo dari masyarakat yang membutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan masyarakat itu pasti kita terpenuhi. Kita akan penuhi, dari logistik kita penuhi kepada mereka semua di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kemarin serentak. Jadi acara bansos ini itu terlaksana dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 30. Itu yang dalam rangka Hari Bayangkara. Dalam rangka hari-hari yang lain tetap kita laksanakan juga. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ujian SIM untuk penyandang disabilitas itu di seluruh Indonesia sudah diberlakukan. Ini ada Kasubdit SIM sudah mendata bagaimana seluruh Indonesia itu masing-masing satpas itu sudah bisa melaksanakan itu semua. Sebagai informasi, pelaksanaan ujian SIM-D bagi penyandang disabilitas ini dilakukan di seluruh Indonesia di masing-masing Satpas SIM. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sinpo Sepekan masih akan kembali usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung
di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan judi online sudah merambah ke seluruh profesi termasuk wartawan. Dirinya juga mengungkapkan data yang didapat dari PPATK. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Hadi Cahyanto usai rapat koordinasi pengarahan tentang pemberantasan perjudian online yang diselenggarakan di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam membeberkan bahwa permasalahan judi online sudah merambah ke semua profesi, salah satunya profesi wartawan. Menurutnya dari data PPATK terdapat 164 orang yang terlibat judi online lengkap dengan nama dan alamatnya. Bahkan transaksinya mencapai miliaran rupiah. Judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan. Ya, itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap. Dan alamatnya di mana? Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi juga menyoroti judi online di kalangan wartawan. Ia meminta semua pihak untuk saling mengingatkan demi pemberantasan judi online. Dari Jakarta, Tiara Dianti, Mei Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan judi online, pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya pencegahan judi online dengan melakukan patroli siber secara efektif. Hasil patroli siber tersebut nantinya akan diberikan kepada Kominfo agar situs yang berkaitan dengan judi online dapat diblokir. Maraknya pelaku judi online, khususnya Indonesia, kian berkembang. Tak menutup kemungkinan banyaknya judi online melalui situs ini berdampak pada industri keuangan. Oleh karena itu, Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menegaskan akan melakukan upaya pencegahan judi online dengan melakukan patroli cyber secara efektif. Ada yang menyebut proses penegakan hukum terkait judi online sudah dijalankan sejak tahun 2020. Yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap 56 orang tersangka dan melakukan sebanyak 23 pengungkapan kasus judi online. Lebih lanjut, dirinya akan memberikan rekomendasi kepada Kominfo terkait pemblokiran suatu situs judi online, serta juga memberikan rekomendasi ke OJK dan PPATK untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran nomor rekening. Judi online ini mulai dari hulu ke hilir kita akan lakukan, mulai dari pencegahan, kita secara efektif melakukan patroli cyber, hasil temuan yang kita temukan di dunia maya terkait dengan praktek judi online ini, itu menjadi bahan masukan kita untuk mengajukan blokir situs maupun web judi online ke Kominfo. Termasuk upaya kita pada saat penegakan hukum dilakukan, nomor-nomor rekening, sebagai rekening penampung dan seterusnya itu kemudian kita ajukan blokir. Kita akan blokir bekerjasama dengan OJK maupun PPATK, seperti itu rekan-rekan sekalian. Adapun penegakan hukum yang sudah kita lakukan, beberapa waktu sudah kami sampaikan, mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 berjalan, sudah 23 kasus yang kita lakukan pengungkapan, termasuk melakukan penangkapan terhadap 56 orang tersangkanya. Dari Jakarta, Fahriza Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan akan menjatuhkan sanksi disiplin dan kode etik kepada anggotanya jika kedapatan bermain judi online. Dirinya mengatakan akan melakukan razia ponsel seluruh anggotanya secara rutin untuk memastikan tidak ada anggota yang bermain judi online.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya Jakarta pada 26 Juni 2024. Irjen Pol Karyoto mengatakan jika ada anggota yang terbukti bermain judi online, dirinya tidak akan segan-segan untuk memproses etik dan hukum kepada anggotanya. Oleh karena itu, ia akan melakukan razia ponsel anggota secara rutin untuk memastikan tidak ada yang bermain judi online. Hal ini mengingat terkait kasus anggota polisi yang dibakar oleh sang istri akibat lebih memilih bermain judi online daripada menyetor gaji ke istrinya. Ya nanti kita lihat hukumnya, kalau apakah itu masuk di pasal 303, nah kita lihat nanti. Dan secara disiplin, kode etik dan lain-lain, apalagi misalnya ada keluhan dari istrinya bahwa gaji tidak pernah diserahkan, tunjangan kinerja tidak diserahkan kepada istrinya, tiba-tiba habis, itu dampaknya banyak. Ya, ketika mereka kalah, duitnya nggak ada, keluarga bisa goncang. Dan kemarin kejadian di mana? Jawa Timur. Itu sebuah pembelajaran buruk yang harus kita pahami bahwa judi online adalah sangat merusak. Kalau langkah preventifnya apa Pak untuk anggota? Ya itu langkah preventif, kita minta kepada Kepala Satuan Wilayah, Kapolres, memerintahkan para Kasat, para Kapolsek untuk melakukan razia, buka handphonenya satu-satu, dilihat apakah. Nah, saya sendiri aplikasi kayak apa sih? Pak, kalau ada anggota yang ketahuan judi online dipecat gitu Pak? Ya nanti makanya kita lihat apakah dia masuk di ranah kode etik atau nanti di pidana. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dalam upaya memberantas judi online yang meresahkan masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir, Polres Bogor bersama dengan unsur Forkopimda akan membentuk Satgas Anti Judi Online dan akan menindak tegas pelaku judi online nantinya. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memastikan akan memecat anggota yang terlibat dalam judi online. Ditemui wartawan saat meresmikan pembangunan 2 pelayanan publik Polres Bogor Cibinong Kabupaten Bogor Rabu sore, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan melalui instruksi Kapolri yang diperintahkan langsung Presiden Joko Widodo, jajarannya akan menindak tegas praktek perjudian secara online tersebut. Rio Wahyu Anggoro menegaskan dalam waktu dekat akan melakukan penyelidikan secara internal bila mana jajaran di Kepolisian Polres Bogor terlibat dalam praktek perjudian online. Maka akan dilakukan penindakan tegas dengan pemecatan. Untuk judi online, atas perintah Bapak Kapolri yang telah menerima perintah langsung dari Bapak Presiden bahwa kita akan menindak tegas seluruh pelaku atau bandar yang ada di Kabupaten Bogor terkait dengan judi online. Namun sebelum saya melakukan penindakan tegas, tentunya saya juga akan melakukan tindakan ke internal bagi anggota Polres Bogor atau jajaran yang melaksanakan atau terlibat dalam judi online, kami akan lakukan tindakan tegas. Hal ini kami lakukan bersih-bersih sehingga kami bisa melakukan penindakan di luar dengan baik dan tidak ada konflik interest. Untuk itu saya meminta, bermohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor agar hentikan kegiatan tersebut dan sayangilah keluarga kita di rumah. Membentuk Satgas yang dimana nanti kami akan menyeluruh masuk ke setiap desa dan kecamatan agar bisa sama-sama memberantas ini bersama. Karena sekarang ini sudah menjadi musuh bersama bagi kita semua. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor, akhir-akhir ini lagi trennya judi online. Maka kesempatan ini kami gunakan untuk memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bogor untuk tidak melakukan aktivitas judi online ini karena memang pertama dilarang, kemudian yang kedua sangat-sangat akan merugikan kalau finansial. Manakala ditemukan ada terjadinya judi online ini, maka tentu akan ditindak langsung oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, penjabat Bupati Bogor Asmawato Sepu menuturkan terkait perjudian secara online yang meresahkan masyarakat saat ini. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor akan membentuk Satgas Anti Judi Online yang akan disebar di tiap kecamatan dan akan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi pemberantasan judi online sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sinpo sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Hakung berterima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.